السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزكرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ajaran agama ini, menjalankan kehidupan ini sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada Tunku Imam Syed, Tunku Imam Gampung, para guru-guru sekalian yang telah berhadir di tempat yang penuh keberkahan ini, dan apresiasi yang luar biasa kepada BKN yang telah menginisiasi terjalinnya pengajian mulai dari hampir setiap hari, baik subuh maupun malam. Semoga ini menjadi motivasi bagi semua, bagi kita untuk bukan hanya BKM yang mendapatkan pahala, akan tetapi kita juga akan mendapatkan pahala dengan mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk berhadir ke tempat yang penuh keberkahan ini. Dikarenakan dalam sebuah riwayat Abu Bakar itu merupakan orang yang paling berat timbangannya, pahalanya. Kenapa? Karena beliau memasukkan 5 orang sahabat yang pertama sekali masuk Islam. Kalau seandainya ditimbang iman seluruh orang di dunia ini dengan iman Abu Bakar, maka lebih berat iman Abu Bakar. Itu sebabnya. Maka ini peluang bagi kita jamaah semuanya, bukan hanya BKM yang akan meraih pahala, tapi kita juga bisa dengan mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk berhadir ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Baik, Senin yang lalu kita sudah membacakan beberapa hadis. Insyaallah pada Senin ini kita akan melihat secara langsung di dalam kitab Rahikul Makhtum karangan Mubar Hasan Al-Kafuri, salah seorang ulama yang memperoleh buku ini merupakan salah satu buku terbaik tentang sejarah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sudah ada cetakannya dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ini mempelajari tentang singkat, ringkas bagaimana sejarah hidup Rasulullah SAW dengan mencantumkan referensi-referensi yang muktamad, yang sangat-sangat terpercaya, sehingga beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintahan Arab Saudi. Bukan berarti buku ini buku tidak baik ya. Nah, subuh yang berbahagia ini kita akan menceritakan bagaimana Rasulullah SAW berziarah ke Baqi. Di saat beliau mengatakan beliau sakit, urat nadinya hampir putus, maka pada saat itu beliau meminta kepada Abi Muhaibah dalam hadis Sahih Bukhari halaman 73-74, hadis 692, an Aba Muhaibah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jawfil lail faqala. Rasul mengajak Aba Muhaibah pada malam hari, ya Aba Muhaibah, inni qad umirtu an astaghfira li ahli hadzal baqi, li ahli al-baqi fantaliqu ma'i. Wahai Aba Muhaibah, aku diperintahkan oleh Allah untuk meminta ampun kepada ahli al-baqi. Baqi itu merupakan perkuburan yang terdapat di sisi sebelah kiri Masjid Nabawi.
Kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah ke haji, sudah pernah umrah, sudah pernah ke Mekah, ke Madinah, nah sesampai di Masjid Nabawi, sebelah kiri Masjid Nabawi itu ada namanya perkuburan Baqi. Di situ semua para sahabat, dan hanya orang-orang tertentu yang boleh dikuburkan di situ. Tidak semua orang. Itu adalah manusia-manusia pilihan. Di dunia saja sudah dipilih. Tidak semua orang boleh dikuburkan di situ. Fantalaqtu ma'ahu falamma waqafa baina adharihim faqala assalamu alaikum ya ahlal maqabir liyahni lakum ma asbahtum fihi mimma asbaha fihi an-nas law ta'lamuna ma najjakumullahu minhu aqbalat al-fitanu qaqat'in laylil mudlim yattabi'u awwalaha akhiraha al-akhiratu syarrun min awwaliha. Rasul mengatakan bahwasanya assalamualaikum ya ahlal maqabir, salam sejahtera kepada kalian bahwasanya penduduk kubur, liyahna lakum ma asbahtum fihi, beruntunglah kalian. Ya, kenapa beruntung? Karena Rasul mengatakan bahwasanya lau ta'lamuna ma najakumullahu minhu aqbaltal fitan faqit'il lailil mudlim, bahwasanya fitnah itu akan datang seperti gelapnya malam, maka kalian itu beruntung meninggal duluan. Itu yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada ahli Baqi pada saat berziarah. Rasul mengatakan, beruntunglah kalian sudah meninggal duluan, tidak menyaksikan bagaimana sadisnya fitan. Fitan ini sudah kita jelaskan ya, di dalam beberapa wa'dul haq yang terdahulu. Kita menjelaskan bagaimana fitnah akhir zaman seperti hari ini. Sungguh luar biasa fitnah akhir zaman itu. Ada orang misalnya berpakaian seperti saya seperti ini, bicara masalah agama, ya, tetapi kerjaan di luar, na'udzubillah. Ada orang ya misalnya seperti itu fitnah. Diberikan amanah oleh Allah, tapi dia tidak menjalankan amanahnya. Diberikan ilmu, tapi dia tidak menerapkan ilmunya. Ini merupakan di antara fitnah-fitnah yang akan ditemukan di akhir zaman. Selanjutnya Rasulullah mengatakan, qala thumma aqbala alayya faqala ya Aba Muhaibah inni qad utiyat mafatiha khazainid dunya wal khuldu fiha thumma al jannah. Wahai Aba Muhaibah, aku telah diberikan oleh Allah mafatiha khazainid dunya. Aku telah diberikan kunci dunia. Wal khulda fiha, dan abadi di dunia. Wal jannah, thummal jannah. Wa khuyyirtu baina dzalika wa baina liqa'i Rabbi azza wa jalla wal jannah. Dan aku memilih untuk bertemu dengan Allah dan surga. Pada saat itu Abu Muhaibah mengatakan, qala qultu bi abi wa ummi, demi kebenaran ibu dan ayahku, wahai Rasulullah, fakhuz mafatihad dunya wal khulda fiha thummal jannah. Kalau kamu boleh memilih, kenapa kamu tidak memilih dua-dua wahai Rasulullah? Itu yang disarankan oleh Abu Muhaibah. Kalau kamu boleh memilih, kenapa tidak memilih dua-dua? Kecuali memang pilihannya salah satu. Kenapa kamu tidak memilih kekal di dunia dan surga? Qala la wallahi ya Aba Muhaibah laqad akhtartu liqa'a Rabbi azza wa jalla wal jannah. Tidak wahai Aba Muhaibah, aku lebih memilih untuk bertemu dengan Allah azza wa jalla dan surga. Thumma astaghfara li ahli al-baqi thumma ansarafa fabudi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi alladhi qadahu Allah azza wa jalla fihi min asbah. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ziarah Baqi itu, maka Rasul mengalami demam yang tinggi. Nah, di dalam kitab Rahiqul Maktum ini dijelaskan bahwasanya fi yaumit tasi' wal 20 min syahri Safar sanah 11 Hijriyah kana yaumil Itsnin syuhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janazatun fil Baqi. Kejadian tersebut adalah pada
tanggal 29 dari bulan Safar tahun ke-11 Hijriah. Kapan kejadian ziarah Baqi' tersebut? 29 Safar. Nah, adapun kejadian yang disebutkan di dalam kitab Rahiqul Maktum ini adalah bagaimana kondisi seminggu akhir Rasulullah SAW. Kita akan bacakan secara ringkasnya saja. Wa thaqala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marud faja'ala yas'al azwajahu aina ana ghadan, di mana aku nanti besok. Wa kana Aisyah taqra'u bil mu'awazah wal ad'iyah allati hafadhaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakanat tanaffatha ala nafsihi wa tamassaha bi yadihi rija'an wa barakah. Nah, di sini mengatakan bahwasanya di saat kita mengunjungi orang sakit, ya, itu dibolehkan bagi kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran untuk meringankan rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang menderita sakit, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Fantaqala ila Aisyah yamsi bihi Fadl wa Ibnu Abbas, ya, asa ra'suhu tukhatihu qadamahu hatta dakhala baitiha faqada indaha akhirul usbu' min hayatihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam dirawat di rumah Aisyah selama 1 minggu. Itu dia. Ini menunjukkan bahwasanya 1 minggu sebelum Rasul wafat itu berada di rumah Sayyidah Aisyah ummahatil mukminin. Adapun kejadian 5 hari sebelum wafat Rasulullah SAW, itu berarti hari Rabu, ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengalami panas yang sangat luar biasa. Fashtadda bihil wuja' wal ghama faqala hurriqu alayya sab'a qarabin min abaris syadda, datangkan kepadaku 7 kantong air. Kantong air itu terdiri dari kantong kambing. Kenapa? Karena saking panasnya badan Rasulullah SAW. Ini kejadian 5 hari sebelum meninggal Rasulullah SAW. Nah, pada saat itu Rasul SAW berkata, hasbukum hasbukum, berhati-hatilah kalian, ya, berhati-hatilah kalian. Kenapa? Karena memang kematian itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, kejadian yang sangat luar biasa. Maka Rasul mengingatkan kepada kita semuanya, jangan pernah kita terkecoh dalam kehidupan di dunia ini. Banyak di antara kita itu yang terlalu serius, yang sangat serius dalam mempersiapkan kehidupan di dunia, tetapi tidak pernah mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Selain itu, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka itu tempat masjid. Ini yang di warning oleh Rasulullah SAW. Nanti kalau aku meninggal, jangan kalian jadikan kuburku sebagai masjid. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka menjadikan kubur para nabi mereka itu sebagai masjid. Ya, bisa dilihat di beberapa negara yang menjadikan kuburan itu sebagai masjidnya. Orang-orang yang mereka menganggap keramat, mereka menganggap saleh. Nah, ini larangan dari Rasulullah SAW. Nah, pada saat itu, wa arada nafsihi lil qisas faqala qail man kana jalatuhu lahu dhahran fa hadha dhahri falyastaqid minhu wa man kana syatamat lahu ardan fa hadha ardi falyastaqdu minhu summa nazala fa salla dhuhr. Pada saat itu
Rasul keluar dari rumah dan salat zuhur, thumma raja'a fajalasa 'ala mimbar. Dan Rasul duduk di atas mimbar, wa ada limaqalatihi al-ula fi suhna'i wa ghairaha. Dan Rasul duduk pada anak tangga pertama. Karena pada saat itu sudah merasakan sakit yang sangat luar biasa. Usikum bil ansar fa innahum karashi wa aibati. Pada saat itu Rasul mewasiatkan kepada orang-orang Ansar, ya, bahwasanya orang-orang Ansar itu adalah orang-orang pilihan. Kenapa dikatakan pilihan? Kalau kita bermuamalah dengan orang-orang Ansar itu jauh lebih lembut hati mereka, perilaku mereka. Ini berkat dari doa Rasulullah SAW. Bahkan Rasul sendiri yang mengatakan bahwasanya falaulal hijrah, kalau seandainya bukan karena hijrah, maka aku merupakan salah satu dari orang Ansar. Kalau seandainya Rasul itu tidak diutuskan wahyu, tidak diberikan wahyu, maka itu Rasul adalah orang-orang Ansar. Thumma qala inna abadan khayyarahullahu an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma indahu fakhtarahu ma indahu. Pada saat khutbah tersebut ada beberapa cuplikan khutbah dan riwayat khutbah yang diriwayatkan oleh para sahabat. Di antaranya isi khutbah itu adalah ini, bahwasanya Rasul mengatakan ada seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah antara dunia dengan Allah, maka dia memilih Allah. Fabakat Abu Bakrin. Pada saat itu Abu Bakar menangis. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah merasakan bahwasanya ini merupakan tanda bahwasanya Rasul akan meninggal dunia. Qala Abu Sa'id Al-Khudri fabaka Abu Bakr faqala fanadainaka ya abana wa ummahatana fa'ajabna lahu faqala an-nas unzuru ila hadha asy-syekh yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abadahu khayyarallahu baina an abaduhu khayyarallahu baina ayyutiyahu zahratad dunya wa baina ma indahu wa huwa yaqul fadainaka ya abana wa ummahatana fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhayyirun wa kana Abu Bakran a'lamuna. Di sini Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwasanya ilmu Abu Bakar itu lebih jauh dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Misal para sahabat yang lain itu tidak mengetahui apa yang terselubung di balik makna yang dikatakan oleh Rasulullah, Abu Bakar mengetahuinya. Itu yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dan kondisi pada saat itu Rasul mengatakan la yabqina fil masajid babun illa saddu illa baba Abu Bakr. Bahwasanya Rasul mengatakan bahwasanya kita sudah menceritakan pada pertemuan yang lalu bahwasanya Masjid Nabawi itu terdiri dari beberapa pintu rumah sahabat. Rumah Umar itu di depan, rumah Abu Bakar sebelah kanan, rumah Nabi sebelah kiri. Itu Nabi menyuruh menutup semua pintu rumah karena mereka para sahabat begitu keluar rumah langsung ke masjid. Ini hadisnya, hadis Bukhari juz 2 halaman 637. 4 hari menjelang Rasulullah SAW, hari Kamis, karena Rasul meninggal hari Senin. Wa yaumul khamis qabla wafati abi arba'ati ayyamin qala qad ishtadda bihi al-wuja' halumma aktub lakum kitaban lam tadillu ba'dahu wa fil baiti rijalun fihim umar faqala umar qad ghalaba 'alayhi al-wuja' wa 'indakum al-Qur'an hasbukum kitabullah fakhtalafa ahlul bait wa ikhtasamu fihim faminhum man yaqul qaribu yaktubu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa minhum man yaqul ma qala umar falama aktsarul lagha wa ikhtalafu faqala Rasulullah SAW qumu anni. Pada saat itu hari keempat para sahabat itu sudah melihat bahwasanya Rasul itu sudah sangat-sangat kritis dalam keadaan sakitnya, maka Rasul meminta kepada para sahabat untuk
membangunkannya. Wa awsa dzalika al-yawm bil-thulatha wa awsa bi ikhrajil yahud wan nasara wal musyrikin min jaziratil arab. Pada saat itu Rasul mewasiatkan kepada para sahabat untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dari jazirah Arab. Dan itu diaktualisasikan bahwasanya tidak ada orang Yahudi dan orang Nasrani yang berada di Mekah dan Madinah. Mereka semua dikeluarkan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kana bihi min syiddatil marid kana yusalli bin nasi jami'an salatihi hatta dzalikal yaum. Rasul kendati sakitnya itu sangat luar biasa, itu Rasul masih salat bersama para sahabat semuanya sampai dengan hari Kamis tersebut. Ya. Sampai dengan 4 hari sebelum Rasul wafat. Ini menunjukkan apa? Kewajiban salat berjamaah itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Sehingga kalau misalnya di dalam kajian fikih itu dikatakan apabila tidak sanggup berdiri maka duduk. Tidak sanggup duduk berbaring, bukan tidur. Kalau tidur nanti beda ceritanya. Udah salat, udah kapan? Tadi waktu tidur. Seratingu. Nggak bisa salat itu sambil berbaring dengan menggunakan isyarat. Dan pada salat maghrib tersebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Mursalat. Ya. Hadis muttafaqun alaih, juz 1 halaman 102. Dan ketika waktu Isya Rasul tidak sanggup untuk keluar dari rumahnya, maka disitulah keluar hadis perintahkan Abu Bakar untuk mendirikan salat. Itu hari keempat menjelang Rasul akan wafat. Maka Abu Bakar salat mengimami para sahabat itu sebanyak 17 kali. Itu di dalam riwayat Sahih Bukhari juga bisa dilihat nanti halaman 1 juz 1 halaman 98 dengan 99. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar itu merupakan estafet setelah kepemimpinan Rasulullah SAW. Dan kejadian 2 hari menjelang Rasul wafat, wa yaum as-sabt awil ahad wujida Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi khaffah fa kharaja baina rijlaini li yusalli dhuhr. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dipapah oleh Fadl dan Ali, dipapah karena memang tidak sanggup lagi untuk keluar untuk melakukan salat zuhur. Dan pada saat Nabi keluar, falamma ra'ahu Abu Bakar dhahaba liyata'akhkhar. Begitu Abu Bakar melihat Nabi keluar, maka Abu Bakar mundur. Nah, pada saat itu Rasul membiarkan Abu Bakar, menolak Abu Bakar untuk tetap salat pada posisi imam, dan Rasul duduk di sisi sebelah kanan Abu Bakar. Dan Rasul tidak pernah salat di belakang manusia kecuali memang di belakang Abu Bakar dan di belakang Jibril. Hanya 2 kondisi, pertama sekali saat diajarkan oleh malaikat Jibril, dan yang kedua di saat beliau sakit, salat di belakang Abu Bakar. Akhirul yaum min hayati ruya Anas ibn Malik annal muslimina bainahum hum fi salatil fajr wa yaumil isnain wa Abu Bakr yusalli bihim lam yufaji'uhum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasyafa satr. Pagi subuh tersebut, di saat para sahabat ingin salat subuh, Rasul menyingkapkan tirai rumahnya. Dan pada saat itu, misalnya posisi rumah Rasul itu sebelah kiri kita, Rasul itu membuka tirainya, para sahabat melihat semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada saat itu tersenyum. Maka pada saat itulah ada rasa kegembiraan yang sangat luar biasa dari sahabat di saat melihat Rasul seakan-akan sudah sembuh dari sakitnya. Akan tetapi senyum itu merupakan senyum terakhir yang dilihat oleh para sahabat. فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم صلاتكم ثم دخل الهجرة وأرخص. Pada saat itu Rasul memberikan isyarat untuk melanjutkan salat mereka dan menutup kembali tirai tersebut. Tsumma lam ya'ti ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu salatil akhar. Dan Rasul tidak pernah lagi datang pada waktu salat-salat yang lain. Nah, pada saat kejadian tersebut, walamma irtafa'a duha, pada saat waktu duha, da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah fasyara bi syai'in fabakat. Pada saat waktu duha, Nabi memanggil Fatimah, fasyara bi syai'in fabakat. Maka pada saat itu Fatimah diberikan isyarat oleh Rasul, dibisikkan, fabakat. ثم دعاها فشار بشيء فضحكت فقالت عائشة فاسألنا عن ذلك. Isyarat pertama, Sayyidah Fatimah itu sewaktu dibisikkan oleh Rasulullah SAW, beliau menangis, dan isyarat kedua, Sayyidah Fatimah tertawa. Maka pada saat itu Ummahatinal Mu'minin Aisyah menanyakan kepada Sayyidah Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqbidha fi waj'ihi an tuwaffa fihi. Bahwasanya Rasul akan meninggal dunia dan akan berjumpa dengan Allah. Maka Sayyidah Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah SAW memanggilnya dan membisikkan yang kedua, maka aku tertawa dikarenakan anni awwala ahlihi yattabi'uhu, bahwasanya aku adalah orang yang pertama dari keluarganya yang akan menyusulnya. Wa basyara Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah bi annaha sayyidatun nisa'il alamin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bahwasanya Sayyidah Fatimah merupakan sayyidah nisa'il alamin di surga. Semoga para ibu-ibu yang berhadir di tempat yang penuh keberkahan ini merupakan dapat berjumpa dengan Sayyidah Fatimah, dengan penghulunya wanita-wanita seluruh dunia nanti di surga. Wa ara Fatimah ma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min karbin syadid alladhi yataghashahu faqala wa karabah. Pada saat itu Fatimah melihat ayahandanya itu sakit yang sangat luar biasa. Wa karabah, sungguh menderita ayahanda. Faqala laha, pada saat itu Rasul mengatakan kepada Rasulullah, pada Fatimah, pada saat itu Rasul mengatakan kepada Fatimah, laisa ala abika karbun ba'da yaum, bahwasanya tidak ada lagi penderitaan wahai anakku setelah hari ini. Di saat Fatimah melihat bagaimana rasa sakit yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, pada saat itu Rasul mengatakan, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, tidak ada lagi rasa sakit wahai Fatimah setelah hari ini. Wada'a Hasan wal Husain faqabalaha wa awsa bihima khairan wa da'a azwajihi. Maka Rasul pada saat itu meminta berdoa kepada Hasan dan Husain, wa awsa bihima, mewasiatkan kepadanya dan berdoa kepada
para sahabat-sahabatnya dan para istri-istrinya semuanya. Pada saat itulah Rasulullah SAW dicabut nyawanya, dan ini merupakan sosok tersebut adalah sosok yang membuat kita bisa bertemu di subuh yang berbahagia ini. Umat Islam sangat kehilangan Rasulullah SAW, sosok yang membuat kita itu bisa bersaudara, sosok yang membuat kita itu bisa saling menyayangi, sosok yang bisa membuat kita itu bisa mencintai ibunda kita, bisa mencintai ayahanda kita, sosok yang membuat kita itu bisa menyayangi anak kita. Kalaulah seandainya Rasulullah SAW tidak diutus ke atas dunia ini, maka kasih sayang itu tidak akan pernah ada. Kalau seandainya Rasul itu tidak pernah diutus, maka kita tidak tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua kita. Makanya saat meninggal Rasulullah SAW ini merupakan sebuah kehilangan yang sangat luar biasa bagi umat Islam. Karena dialah, karena Rasulullah SAW lah kita bisa mengenal kebaikan, kita bisa berkasih sayang. Seharusnya tempat ini menjadikan tempat bagi kita untuk mempererat hubungan silaturahim kita, untuk mempererat hubungan persaudaraan kita. Bukan dikarenakan tempat ini yang membuat kita itu berpisah, membenci saudara kita yang lain. Bayangkan kalau Bapak Ibu pernah melihat warung kopi, kenapa bisa semua orang berkumpul di sana? Orang yang baca kunut, orang yang tidak baca kunut, itu semua bisa mengumpul di warung kopi. Seharusnya masjid juga seperti itu, bukan tempat kita untuk saling berselisih. Masjid itu adalah bukan untuk kita berdebat, bukan untuk kita membenci orang lain. Ini pelajaran penting yang memang harus kita ambil dari hikmah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya kira demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.